Baik, selamat malam Pak Tatang. Eh, Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan mengenai review paper yang berjudul Perspective of Direct Effect of CRM Dimensions on Loyalty and Moderating Role of Trust and Customer Relationship Management in Indian Banking Sectors. Paper ini ditulis pada tahun 2023 oleh Agarwal dan juga Gupta dan masuk dalam jurnal History Research Journal dengan halaman 1-13. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Pak Sandrian, ada saya sendiri Natalia, ada Pak Miftah, dan juga ada Pak Reza Bregas. Berikut adalah peta konsep yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan bagian abstrak dan pendahuluan. Yang kedua, kami akan menjelaskan analisis teori, pengembangan hipotesis, dan juga metodologi. Yang ketiga, kami akan menjelaskan mengenai hasil dan analisis data. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan juga implikasi. Baik, di bagian yang pertama, abstrak dan pendahuluan. Abstrak, yang pertama, tujuan paper ini adalah untuk menguji hubungan langsung dimensi CRM terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian menguji perannya dengan variabel mediasi yaitu trust dan juga moderasi loyalty. Kemudian nantinya juga akan menilai pengaruh langsung trust terhadap loyalty serta loyalty terhadap competitive advantage. Untuk metodologinya nanti juga akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh rekan saya. Namun di sini adalah gambarannya. Nanti lokasi studinya ada di Moradabad, India. Kemudian untuk periode pengumpulan datanya ada di Oktober sampai November 2022. Objeknya sendiri adalah nasabah dari bank publik dan swasta. Untuk sampelnya ada disebar sebanyak 45 kemudian yang valid hanya 310 responden. Ini yang berarti sebenarnya menjawab dengan lengkap ya. Kemudian untuk teknis analisisnya menggunakan PLS SAM. Untuk hasilnya nanti juga akan menghasilkan bahwa sebagian besar dimensi CRM berpengaruh signifikan terhadap loyalitas pelanggan, kecuali di variabel customer knowledge dan juga teknologi capability. Kemudian untuk customer knowledge dan juga trust berpengaruh terhadap loyalty, customer advocacy dan juga trust berpengaruh juga terhadap loyalty. Kemudian untuk originalitasnya, yaitu ada tambahan variabel trust sebagai moderator. Kemudian ada juga tambahan variabel customer advocacy dan technology capability sebagai prediktor baru. Kemudian secara manfaat teoritisnya juga memperluas pemahaman mengenai CRM, loyalitas, dan juga keunggulan bersaing. Kemudian manfaat secara praktisnya adalah memberi wawasan strategis bagi bank untuk membangun hubungan pelanggan jangka panjang melalui CRM. Berikut untuk latar belakangnya, yaitu yang pertama menjelaskan mengenai konsep dasar CRM. CRM sendiri adalah pendekatan manajerial modern untuk membangun hubungan jangka panjang antara bisnis itu sendiri dan juga pelanggan. Ini dikutip dari jurnalnya Ramas dan juga Dubé and Sengel. Kemudian untuk CRM itu sendiri adalah hal yang terdiri dari 3 elemen penting, yaitu manusia, proses, dan juga teknologi. Untuk apa? Untuk memahami kebutuhan pelanggan, dikutip dari jurnalnya Dekker dan juga Rokim. Kemudian di lingkungan bisnis yang kompetitif dan semakin berkembang di era digital ini, bisnis itu juga harus fokus pada loyalitas pelanggan. Itu seperti yang dikutip oleh Butt dan juga Darcy. Kemudian manfaat CRM di industri perbankan. Yang pertama, menurut Gonka Crofts dan juga Ismail Munandar, itu yang pertama adalah untuk memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan melalui data analitik. Kemudian manfaat CRM yang kedua adalah meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya, dan juga menyempurnakan layanan pelanggan. Manfaat CRM di industri perbankan yang ketiga adalah CRM ini memungkinkan marketing campaign yang lebih tepat sasaran berdasarkan data pelanggan yang ada. Kemudian yang keempat, manfaat CRM adalah mengumpulkan dan layanan yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembahasan bab 2, yaitu analisis teori, pengembangan hipotesis, dan metodologi. Jadi untuk kelebihan paper ini khusus di bab 2 ini yaitu analisis teori pada paper ini mencakup CRM dan loyalitas pelanggan itu sudah cukup lengkap
dengan bukti bahwa penulis sudah memberikan banyak referensi penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian juga memetakan variabel CRM dengan jelas, yaitu penyelesaian keluhan, orientasi pelanggan, pemberdayaan pelanggan, pengetahuan pelanggan, kapabilitas teknologi, dan advokasi pelanggan. Kemudian penelitian ini melakukan survei kuesioner berdasarkan penelitian terdahulu. Next. Kemudian ada beberapa hal yang menurut saya perlu ditingkatkan, yaitu untuk pengambilan data ini disebutkan bahwa menggunakan data dari pengguna bank swasta ataupun yang lainnya. Cuman di sini tidak dijelaskan secara detail bagaimana cara dan izin peneliti itu untuk mengambil data pada bank-bank yang dijadikan objek penelitian, karena itu kan termasuk data yang privacy. Kemudian penelitian juga kurang menjelaskan secara detail bagaimana teknik sampling snowball itu dilakukan. Next. Kemudian di sini ada evaluasi dimensi CRM secara individual, penyelesaian keluhan dan loyalitas pelanggan. Ini hubungan antara penyelesaian keluhan dan loyalitas pelanggan ini didukung dengan baik oleh studi empiris. Kemudian studi ini menekankan pentingnya sistem penyelesaian keluhan yang efektif, terutama terkait dengan regulasi dari Reserve Bank of India atau RBI. Kemudian yang kedua yaitu orientasi pelanggan dan loyalitas pelanggan. Ini pembahasan mengenai orientasi pelanggan sangat kuat dengan penekanan pada perannya dalam mendapatkan keuntungan kompetitif. Namun pembahasan lebih rinci mengenai bagaimana bank di India menerapkan strategi orientasi pelanggan akan memperkuat argumen. Dan yang ketiga, pemberdayaan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Bagian ini dengan baik menjelaskan pentingnya pemberdayaan pelanggan, terutama dalam era perbankan digital, menambahkan contoh dari bank-bank di India yang berhasil menerapkan strategi pemberdayaan pelanggan akan memberikan wawasan praktis. Next. Selanjutnya, pengetahuan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Penulis berargumen bahwa akuisisi dan pemanfaatan pengetahuan pelanggan meningkatkan loyalitas didukung oleh literatur yang relevan. Namun pembahasan ini perlu ditingkatkan dengan membedakan antara pengetahuan eksplisit dan implisit pelanggan. Kemudian nomor 5, kapabilitas teknologi dan loyalitas pelanggan. Ini menyatakan bahwa teknologi CRM berkontribusi terhadap loyalitas pelanggan meskipun hubungan ini tidak terlalu signifikan. Menambahkan pembahasan mengenai teknologi baru akan membuat bagian ini lebih relevan. Dan yang terakhir, advokasi pelanggan dan loyalitas pelanggan. Di sini studi menyoroti peran advokasi pelanggan dalam membangun kepercayaan dan loyalitas. Argumen ini dapat diperkuat dengan contoh bank di India yang memanfaatkan program advokasi pelanggan secara efektif. Baik, saya lanjutkan untuk review di bab 3 di hasil dan analisis data. Next. Ini adalah ringkasan demografi dari responden. Ada distribusi jenis kelamin, distribusi usia, distribusi pendapatan, dan ada total 310 responden dengan hasil survei yang valid tadi. Next. Dari respondennya ini sebanyak 58,38% adalah laki-laki, 41,61% adalah perempuan. Next. Untuk distribusi umurnya, umur 25 sampai 30 tahun ada 42,5%. Untuk umur 31 sampai 35 tahun ada 26,7%. Untuk umur 36 sampai 40 tahun ada 18,3%. Sedangkan yang di atas 40 tahun ada 12,2%. Next. Distribusi pendapatan dari responden mulai 20.000 sampai 25.000 Indian Rupee ada 35,4%. Yang 26.000 sampai 30.000 Indian Rupee ada 28,7%. Yang 31.000 sampai 40.000 Indian Rupee ada 14,5%. 41.000 sampai 50.000 Indian Rupee ada 12,2%. Yang di atas 50.000 Rupee hanya 9%. Jadi sebagian besar yang paling rendah itu tadi.
Untuk penilaian model pengukuran dari hasil ujinya tadi, reliabilitas dan validitas data diuji dengan PLS. Faktor muatannya lebih besar dari 0,7, artinya validitasnya tinggi. Cronbach alfanya lebih besar dari 0,7, artinya uji ini reliable. Composite reliability-nya CR-nya antara 0,822 sampai 0,908. Next. Dari validitas konvergen, semua variabel AVE-nya di atas 0,5. Validitas model menunjukkan validitas model yang kuat. Next. Untuk validitas diskriminannya menggunakan kriteria Forner-Laker, perbandingan AVE-nya akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar variabel. Next. Dilakukan juga tes multikolinearitas. VAF range berkisar antara 1,4 hingga 2,25. Tidak ada masalah multikolinearitas dalam model. Next. Untuk kecocokan model, RMSCEA 0,077, C-square-nya 1774,4, goodness of fit index-nya 0,892, model dianggap valid dan dapat digunakan. Next. Pengujian struktur model. Model diuji menggunakan SEM berbasis PLS. Bootstrapping digunakan untuk uji hipotesis. Next. Jadi dari hasil pengujian, dampak langsungnya orientasi pelanggan, loyalitas pelanggannya dianggap signifikan, pemberdayaan pelanggan signifikan, loyalitas pelanggan yang berhubungan dengan penyelesaian keluhan signifikan, loyalitas pelanggan yang berhubungan dengan advokasi pelanggan signifikan, kapabilitas teknologi tidak signifikan. Next. Hasil pengujian mediasi, pengetahuan pelanggan dan penyesuaian keluhan memerlukan advokasi pelanggan. Next. Hasil pengujian moderasi, kepercayaan hanya memoderasi orientasi pelanggan menjadikan loyalitas pelanggan. Tidak ada efek moderasi pada variabel lainnya. Next. Kesimpulannya, dimensi CRM berpengaruh berbeda terhadap loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan mempengaruhi keunggulan kompetitif. Moderasi kepercayaan, jadi kepercayaan hanya memoderasi hubungan orientasi pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih Pak Mefta dan rekan-rekan. Mohon izin kami lanjutkan terkait diskusi kesimpulan serta implikasi dari penelitian ini. Next. Ya, jadi dari kesimpulannya setelah diteliti tadi dengan metode-metode yang sudah disebutkan Pak Mefta tadi, implementasi CRM dalam meraih kepercayaan loyalitas itu ada 3 metode. Pertama diuji dengan direct effect, yaitu pengaruh CRM dengan loyalitas, dan juga loyalitas dengan keunggulan kompetitif perusahaan. Selanjutnya mediating effect, itu pengaruh loyalitas terhadap keunggulan kompetitif perusahaan. Dan yang terakhir moderating effect, yaitu pengaruh kepercayaan dengan loyalitas. Ya, pertama ini harus menjadi poin penting di sini, yaitu kepercayaan dan loyalitas. Jadi dalam pelayanan perbankan khususnya di sini, kepercayaan dan loyalitas adalah 2 hal penting yang harus dijaga untuk bisa menjaga keberlanjutan usaha perbankan, sehingga keberlanjutan usaha ini dapat berlangsung terus-menerus dan menjaga keamanan dari sisi nasabahnya. Kemudian dari hasil penelitian tadi disimpulkan bahwa pertama, pemberdayaan pelanggan berdampak positif pada loyalitas. Karena pemberdayaan pelanggan ini, tiap pelanggan itu dapat mengakses semua informasi dan pelayanan dari bank itu sendiri, sehingga pelanggan merasa dekat dan punya loyalitas pada bank tersebut. Kemudian resolusi pelanggan berdampak positif juga pada loyalitas, yaitu terkait
bagaimana cara bank menyelesaikan persoalan yang ada kepada nasabah dan juga dengan cara yang baik, yaitu sopan dan waktunya juga efektif. Sehingga pelanggan juga akan senang dan nantinya akan semakin loyal kepada bank. Selanjutnya yaitu orientasi pelanggan berdampak positif pada loyalitas. Dalam operasionalnya, penting untuk perusahaan itu khususnya di bank untuk memahami orientasi pelanggan itu seperti apa. Sehingga ketika perusahaan bank ini mengerti tentang orientasi pelanggan ya, kebutuhan apa, pelanggan akan merasa terpuaskan sehingga juga akan bisa menimbulkan loyalitas terhadap bank. Selanjutnya, teknologi juga berdampak positif pada loyalitas, yaitu semakin baik bank dalam mengelola teknologinya, pelanggan juga akan merasa dimudahkan. Dan yang terakhir, advokasi pelanggan juga punya pengaruh positif kepada loyalitas, karena strategi kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan rasa aman sehingga meningkatkan loyalitas pelanggan. Next video. Nah, selanjutnya adalah implikasi. Jadi, secara teori, penelitian ini memiliki implikasi yang berhubungan dengan CRM, loyalitas, dan hubungan kompetitif perusahaan perbankan. Yang mana sudah tadi disebutkan, hal ini diuji di kota Moradabad. Dan penelitian ini berdasarkan pada respon pelanggan yang ada di daerah tersebut saja. Pertama, dari sisi direct effect CRM, berdasarkan pengujian, CRM sangat berpengaruh signifikan dalam semua hal, kecuali customer knowledge dan teknologi capability. Selain itu, sangat berpengaruh sekali. Kemudian, moderating effect-nya, berdasarkan metode-metode tadi, customer advocacy diprediksi dapat mempengaruhi hubungan antara customer resolution dengan loyalitas dan customer knowledge dengan loyalitas. Selanjutnya dari mediating effect, berdasarkan pengujian tersebut juga CRM secara teoritis tadi dan secara kuantitatif CRM berpengaruh signifikan pada hubungan antara customer knowledge dengan customer advocacy dan customer resolution dengan customer advocacy. Sehingga dari penelitian tadi, untuk dari sisi manajerial, studi ini menyarankan kepada manajemen untuk pertama melakukan profiling pelanggan secara baik, sehingga yang kedua nanti didapatkan kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Dan nantinya setelah itu semua dapat terpetakan dengan baik, kemudian digunakan CRM ini sebagai tools untuk mendapat feedback dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Next. Ya, berikut resource-nya yang juga tercantum di makalah. Ya, terima kasih. Sekian dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami harap apa yang kami lakukan di sini dapat membantu Bapak Ibu sekalian untuk mendalami ilmu tentang CRM dan dapat diimplikasikan di unit kerja masing-masing. Saya tutup, terima kasih. Selamat malam, terima kasih Prof. Tatang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.